Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana? Apa kabarnya Bu Dini? Alhamdulillah sehat Bu Gina. Alhamdulillah Siang-siang sehat. tetap harus semangat ya. Iya, semangat pagi, pagi. Ini jamnya jam enak meluk guling kayaknya nih. Atau yang Ih, ibu sudah siap-siap di dapur untuk memasak ya. Jadi saya membacakan sebentar profil dari rekan saya Bu Dini ini. Beliau nama lengkapnya Ibu Dini Indrawati SPD, lahir di Bekasi pada tanggal 28 Januari 1992. Duh, masih imut banget Bu Dini. Kalau ingat umur jadi berasa tua saya. Beliau sekarang mengajar di SDN Muara Bakti 04 ya. ya, Ya, betul. di daerah Babelan. Beliau lulusan dari S1 PGSD UNJ. Saat ini beliau lulusan dari guru penggerak angkatan kelima ya, luar Ya. biasa. Nanti langsung ikut pengajar praktik ya Bu Dini ya. Insya Allah Bu Gina. Oke. Beliau juga sebagai Google Master Trainer Kabupaten Bekasi. Wow, luar biasa. Nanti kayaknya saya perlu belajar tentang Google Trainer ya. Masternya ini ada Bu Dini. Ya mungkin Bu Dini akan membahas materi tentang membangun lingkungan belajar yang menyenangkan transisi PAUD SD. Oke. Ya, betul Bu Gina. Ya, untuk waktu dan tempat kami persilakan Bu Dini untuk memulai materinya. Silakan Bu Dini. Baik, terima kasih Bu Gina. Bu Gina nanti mohon izin kalau misalkan saya kecepatan atau waktunya tinggal sedikit, mohon diingatkan saja ya. Oke, siap. Mungkin Ya, kira-kira Bu mohon. Dini mau berapa menit nih waktunya? Sekarang sudah Dikasihnya hampir berapa jam menit? 3. Eh, Sampai 30 jam menit berapa? cukup. 30 menit Bu Dini cukup biar nanti kita Insya bisa Allah, insya Allah. tanya jawab. Oke, siap. Ya. Silakan Bu Dini. Baik, terima kasih Bu Gina. Mohon izin kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Bapak Imam Fatur Rahman ST MSI, Bapak Sekdis, Bapak Dr. Andes Heri Herlangga, Bapak Kabid, Bapak Haji Asep Permana SPD MSI, dan seluruh jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Hari ini saya mohon izin untuk membagikan materi tentang transisi PAUD SD yang menyenangkan dan membangun penguatan transisi PAUD SD. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat, Bu Gina? Ya, sudah Bu Dini, silakan dilanjut. Oke, baik. Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di lingkungan Kabupaten Bekasi dan yang ada mungkin di luar Kabupaten Bekasi yang insya Allah masih semangat walaupun siang-siang ikut webinar. Mudah-mudahan kita ambil berkahnya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, hari ini saya akan memaparkan tentang membangun lingkungan belajar yang menguatkan transisi PAUD SD. Tadi sekilas sudah dibacakan oleh Bu Lea. Jadi apa sih perubahan yang akan kita lakukan pada tahun ajaran baru nanti di 2023-2024? Yaitu yang pertama, PPDB-nya itu tidak boleh ada calistung. Itu sudah keluar peraturannya. Dan yang kedua, masa pengenalan lingkungan sekolah itu dilakukan selama 2 minggu. Dan yang ketiga, pelaksanaan pembelajarannya itu harus menyenangkan, memastikan ketercapaian fondasi siswa, kemudian melaksanakan kegiatan asesmen di kelas, tapi tidak berupa tes. Nah, Bapak dan Ibu, transisi PAUD SD itu berarti apa? Nah, kenapa kita harus melaksanakan itu? Kenapa kita harus menyelaraskan pemahaman kita tentang transisi PAUD SD? Jadi, transisi PAUD SD adalah penyelarasan pembelajaran dari PAUD ke SD yang bertujuan untuk jadi agar anak PAUD ke SD itu pada saat penyesuaian dirinya itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu menyesuaikan diri terlalu besar. Seperti itu. Dan yang kedua, untuk siswa yang belum melaksanakan atau belum berkesempatan melaksanakan pembelajaran di PAUD juga berhak untuk mendapatkan di pendidikan dasar.
Nah, kenapa harus diselaraskan Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah sekarang ini kemampuan fondasi dilihat sempit hanya dari calistung saja. Jadi ketika anak sudah bisa calistung, itu dianggap sudah bisa mengikuti atau siap dalam pembelajaran. Sedangkan kemampuan fondasi itu bukan hanya dari baca tulis hitung, tapi di dalamnya itu ada kemampuan fondasi kematangan emosi, keterampilan sosial, ada apa namanya kematangan motoriknya dan lain-lain. Ada 6 kemampuan fondasi. Nah, kemudian ketika kita fokus pada calistung, maka pembinaan yang dilakukan itu biasanya itu drilling. Nah, ketika kita Bapak Ibu biar kita persamaan persepsi, ketika Bapak Ibu cari di Google arti drilling itu kalau di Google kita cari arti drilling itu adalah pengeboran Bapak Ibu. Nah, bayangkan saja kalau drilling kita masukkan ke dalam pembelajaran, berarti pengeboran itu kan terus-menerus ditekan, terus-menerus dipaksa. Lama-lama apa yang akan terjadi? Maka lama-lama siswa itu akan bosan, akan stres kalau melakukan pembelajarannya secara drilling. Nah, itu mengapa transisi PAUD SD ini harus kita selaraskan. Kemudian, ada tes calistung diterapkan pada PPDB. Mungkin memang sudah beberapa sekolah banyak yang sudah melaksanakan bahwa PPDB itu tidak berupa tes calistung, tapi memang ada juga sekolah yang masih melaksanakan hal tersebut. Maka dari itu, di sini sudah dipastikan atau sudah ditegaskan bahwa PPDB tahun 2023-2024 tidak boleh lagi menggunakan tes calistung. Nah, kemudian anak yang belum melaksanakan atau belum berkesempatan belajar di PAUD itu juga berhak untuk mendapatkan layanan dasar, yaitu di sekolah dasar. Jadi nanti Bapak dan Ibu, kalau kita tidak melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, apa sih potensi atau akibatnya? Yang pertama, percaya bahwa dirinya tidak pintar. Jadi anak ketika kita melaksanakan tes Bapak dan Ibu, pasti dalam dirinya itu, oh saya belum bisa baca. Jadi dia, ya berarti saya tidak pintar karena saya belum bisa baca, tulis, dan hitung. Jadi anak akan percaya bahwa dirinya itu tidak pintar ketika dia tidak bisa baca, tulis, hitung. Padahal kemampuan fondasi bukan hanya dilihat dari calistung. Nah, ketika anak sudah turun percaya dirinya, maka nanti tujuan kita untuk menjadikan anak pembelajar sepanjang hayat itu menjadi tipis kemungkinannya. Karena dari usia dini saja percaya dirinya itu sudah tidak timbul, sudah di push down untuk tidak, dia itu percaya bahwa dia itu tidak bisa seperti itu. Kemudian dari situ anak jadi nggak punya grow mindset. Jadi mereka percaya bahwa saya tidak bisa memperbaiki diri saya menjadi lebih baik. Saya tidak seperti dia yang bisa baca, tulis, hitung. Nah, seperti itu. Padahal kita pengen siswa kita itu bisa grow mindset. Atau kita mau siswa kita itu mau belajar memperbaiki kesalahannya atau mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu dia. Kemudian nanti siswa juga pada saat pembelajaran, siswa tidak bisa memaknai pembelajaran yang positif atau menganggap belajar itu menjadi beban atau belajar itu menjadi stres. Bayangkan saja Bapak dan Ibu kalau misalkan anak usia dini atau anak baru masuk SD kemudian sudah berasa kalau misalkan besok mau ada tes baca, bagaimana dia stresnya Bapak Ibu. Jangankan masuk ke dalam kelas mungkin ya, di depan gerbang aja pasti udah nangis aja pengennya nggak mau sekolah. Nah itu dia, jadi kita pengennya anak-anak itu tidak ada beban dalam pergi ke sekolah. Kemudian ada juga anak mampu melakukan penjumlahan hanya apabila mengurutkan bilangan. Anak tahu bilangan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi karena menghafal, tidak memaknai bilangan tersebut. Ketika kita siapkan, misalkan ada 7 apel, anak menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ketika ditanya ada berapa apelnya, dia tidak bisa jawab, berarti itu hanya menghafal. Dia tidak bisa memaknai bahwa pembelajaran itu
objeknya itu ada berapa. Ketika dia sebutkan objek terakhir, berarti itu adalah jumlahnya. Nah, ada yang masih menghafal saja ketika dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ditanya berapa apelnya, jadi tidak bisa menjawab karena dia tahu urutannya saja, urutan dari bilangan itu. Kemudian ada juga yang mampu membaca tapi tidak tahu artinya, tidak bisa memaknai artinya. Ada beberapa siswa yang ketika kita baca ya, siswa itu baca, kemudian kita tanya, apa sih inti atau apa sih bacaan apa sih yang telah kamu baca? Coba ceritakan lagi dong. Nah, siswa itu tidak bisa menceritakan kembali. Berarti siswa itu belum memaknai bacaan yang telah dibaca, hanya sekedar membaca dengan lancar. Itu yang akan akibatnya jika pembelajaran kita tidak berpihak pada murid. Nah, Bapak dan Ibu, masa transisi ini bukanlah masa yang mudah bagi anak, karena ada tuntutan di PAUD, ada tuntutan juga di SD. Nah, bagaimana kita membangun jembatan agar anak itu tidak melakukan penyesuaian yang terlalu besar dari PAUD ke SD. Jadi gini, ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika di PAUD, kemudian di SD, tidak ada jembatan, tengah-tengahnya bolong ya. Jadi si anak dari PAUD ke SD itu lompat. Ketika lompat, maka dia harus memiliki tenaga yang besar. Berarti penyesuaiannya lebih besar lagi. Lalu bagaimana supaya anak ini tidak melakukan penyesuaian yang lebih besar? Maka kita harus bikin jembatan. Bikin jembatan yang layak agar anak ini dari PAUD ke SD jalan pelan-pelan dengan tepat sampai ke SD dengan nyaman. Nah, seperti itu. Nah, kita dapat membangun jembatan, kita perlu persamaan satu persepsi, kita perlu sama-sama satu visi, agar kita dapat melaksanakan praktik pembelajaran yang dapat menguatkan transisi PAUD SD. Nah, Bapak dan Ibu, ini misalkan ilustrasinya. Di sini ada Ananda A saat masuk kelas SD, tapi tidak melalui PAUD, berada di berada di tangga bawah ya. Kemudian ada Ananda B saat masuk kelas 1 SD, tidak melalui PAUD. Kemudian tangga ketiga ada Ananda C saat masuk kelas 1 SD sudah melalui PAUD. Di tangga yang tertinggi itu ada Ananda D saat masuk kelas 1 SD sudah melalui PAUD, Bapak dan Ibu. Di sini ada yang tidak melalui PAUD 2 dan sudah melalui PAUD juga 2, namun tetap tangganya berbeda. Kira-kira apa sih yang menyebabkan capaian Ananda 4 Ananda ini berbeda? Bu Gina, ini di mute ya Bu Gina ya? Iya, kayaknya dari operator sananya di mute semua. Mungkin ditulis di kolom chat aja kali ya. Oh iya, boleh ditulis di kolom chat Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Kira-kira mengapa ada perbedaan Bapak dan Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu untuk menulis di kolom chat. Ada yang sudah jawab? Sepertinya masih malu-malu ini Bu Dini. Malu-malu ya? Atau bingung Bu Dini? Iya ya. Di sini ada 2 siswa. Ada tuh Bu Dini yang jawab itu dari Ibu Astrid Lova. Ya. Beliau yang membedakannya itu latar belakang keluarga yang berbeda, pemberian stimulasi dari keluarga atau lingkungan yang berbeda. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu Astrid Lova. Ada juga Bu itu. Oh, Bu Andrianti ya. Oh, Bu An ini Bu Dini, teman saya nih di tim gitu. Kata Bu An itu yang melalui PAUD, aspek perkembangannya terstimulasi dengan baik, Bu Dini. Oke, baik Bu Gina. Berarti kita langsung coba samakan persepsi ya Bu Gina ya. Ya, siap. Betul Bapak Ibu. Jadi dari tangga ini, ilustrasi ini ada 4 tangga, berarti kita ilustrasikan yang pertama adalah laju perkembangan anak berbeda-beda, tadi betul ya. Jadi ada anak yang mendapatkan gizi yang lebih baik daripada yang lain misalkan. Kemudian ada juga pola asuh yang berbeda. Ada juga berkegiatan di rumah yang berbeda-beda, maka itu akan juga menentukan anak berada di mana. Kemudian ada juga tidak hanya dari laju perkembangan, tapi juga ada kesempatan belajar anak berbeda-beda. Contohnya di sini ada yang melalui PAUD, berarti
sudah dapat atau sudah bisa menguatkan fase fondasi, cuma ada juga yang tidak melalui PAUD gitu ya. Itu berbeda. Nah, Bapak dan Ibu, jadi dimanapun transisi PAUD SD ini menguatkan bahwa dimanapun titik berangkat anak, ada berbeda-beda tangganya ini, dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hak yang sama nanti ketika masuk ke dalam sekolah dasar. Jadi ketika siswa yang tidak melalui PAUD itu belum mendapatkan fase fondasi, maka di sekolah dasar diberikan fase fondasi tersebut. Jadi nanti mereka pun mengejar temannya tidak terlalu jauh, seperti itu. Kemudian dari mana kita bisa lihat cara pandang kita yang berbeda. Jadi misalkan gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencermati kemampuan anak ini dari siap atau belum siap bersekolah, maka nanti ujungnya itu pasti akan ke pelabelan. Jadi di sini itu ketika kita bilang, oh berarti si Ananda A, Ananda B itu belum siap bersekolah karena belum melalui PAUD, misalkan seperti itu ya. Atau Ananda D sudah siap bersekolah. Nah, ketika kita melihat cara pandang kita lewat siap atau belum siap, berarti nanti jatuhnya ke pelabelan. Tapi ketika kita melihat, mencermati anak-anak, mengidentifikasi sesuai dengan kemampuan yang sudah dimiliki atau belum dimiliki, maka nanti yang ada itu menjadi pembinaan. Nah, makanya transisi PAUD SD ini adalah suatu gerakan untuk memastikan dimanapun titik berangkat anak, maka anak berhak untuk dibina kemampuannya sesuai dengan kemampuan fondasi yang berhak mereka dapatkan. Seperti itu. Nah, membangun kemampuan fondasi merupakan bentuk pengenalan pertama anak terhadap nilai-nilai baik yang dimiliki dan tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, untuk di PAUD mungkin aspek kemampuan fondasi ini sudah familiar, tapi mungkin ada juga di SD yang belum mengetahui apa sih aspek kemampuan fondasi yang ada gitu. Jadi aspek kemampuan fondasi ini jangan sampai patah di tengah jalan ketika di PAUD anak sudah melakukan aspek kemampuan fondasi, maka di SD itu dikuatkan kembali sampai di fase A, kelas 2 berarti. Jadi mereka nanti akan siap belajar ke jenjang selanjutnya. Nanti maka dari itu guru SD fase awal itu wajib mengetahui aspek kemampuan fondasi apa saja yang berhak diterima murid. Yang pertama itu ada mengenal nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua itu keterampilan sosial dan bahasa. Yang ketiga ada kematangan emosi. Yang keempat ada pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang kelima pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Yang keenam kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, sebenarnya calistung itu masuk ke mana? Calistung itu kan kognitif ya Bapak dan Ibu, tapi kita tidak bisa menyempitkan hanya di calistung saja, karena kan kita bisa masuk ke dalam literasi numerasi yang lebih luas, bukan hanya calistung. Jadi ada fase kognitif juga, ada di fase 6 yang harus kita kuatkan. Jadi tidak, misalkan di PAUD, oh berarti di PAUD tidak boleh mengajarkan calistung atau baca, tidak boleh mengajarkan membaca. Boleh saja hanya dengan cara yang menyenangkan, bukan drilling, dan memang harus menguatkan 6 fondasi tersebut, bukan hanya kognitif saja. Nanti di SD dikuatkan kembali, dilengkapi, dan yang belum mendapatkan kemampuan fondasi di PAUD, yang belum PAUD, nah di SD itu diberikan kemampuan fondasinya. Contoh butir perilaku yang bisa kita amati Bapak dan Ibu. Karena kita di sini adalah tentang anak usia dini, maka kita ambil contoh-contoh atau kita mengamati dari contoh-contoh yang sesuai dengan usia. Sesuai dengan usia berarti kita ambil yang ringan-ringan, yang simple. Contohnya misalkan 1, fondasi mengenal nilai agama dan budi pekerti. Yang bisa teramati berarti anak tahu siapa Tuhannya. Kemudian anak memahami bahwa dirinya itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Anak memahami bahwa temannya itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka dia harus menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai temannya. Nah, itu berarti kemampuan fondasi untuk mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, misalkan keterampilan sosial dan bahasa.
Bisa ditanamkan bahwa anak itu mudah menyebutkan atau berbicara maaf, tolong, terima kasih, permisi. Nah, itu kan bisa dilatih untuk membangun fondasi keterampilan sosial dan bahasa. Kemudian yang ketiga, kematangan emosi. Misalkan adalah mampu menunggu dalam waktu tertentu, mau antri, terus dapat mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas dalam rentang waktu yang sesuai dengan usianya. Kemudian yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Berarti anak itu senang dalam kalau ke sekolah itu senang dengan tidak dengan muka cemberut gitu ya. Datang-datang ke sekolah dengan wajah yang happy. Nah, berarti pemaknaan terhadap belajar positifnya itu siswa sudah kuat di situ. Kemudian yang kelima, keterampilan motorik dan perawatan diri, yaitu mampu mengelola barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah. Tadi yang sudah di Bulea singgung, misalkan anak itu ketika bawa pensil ke sekolah, besoknya hilang. Besoknya bawa lagi, hilang lagi. Besoknya bawa lagi, hilang lagi. Nah, berarti masih harus ada kemampuan fondasi yang dikuatkan, yaitu keterampilan motorik dan perawatan diri. Sehingga siswa ini paham bahwa apa yang dimiliki itu harus disimpan atau harus dijaga. Jadi, apa-apa yang milik pribadinya itu harus dijaga. Kemudian mampu secara bertahap menjaga kebersihan diri sendiri. Dan yang terakhir, kemampuan fondasi yang terakhir adalah kematangan kognitif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, yaitu mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana, mengutarakan pendapatnya, kemudian menyadari keterhubungan antara simbol dan gambar atau simbol huruf, kemudian memahami kosakata konsep. Nah, perubahan apa yang diharapkan Bapak dan Ibu ketika nanti kita melaksanakan tahun ajaran baru? Perubahan yang pertama adalah masa PPDB SD tidak melakukan calistung. Kemudian yang kedua, masa 2 minggu pertama di tahun ajaran baru, yaitu biasanya kan MPLS itu 3 hari ya Bapak dan Ibu ya kita laksanakan. Tapi untuk fase A, berarti untuk anak di fase A kelas 1 itu wajib 2 minggu. Jadi melaksanakan MPLS selama 2 minggu. Kemudian kegiatan apa yang dilaksanakan? 3 hari pertama kita mengenal lingkungan sekolah. Nah, 4 hari sampai hari 2 minggu terakhir itu berarti kita melaksanakan asesmen awal. Nah, pada saat MPLS hari pertama itu yang perkenalan itu bukan hanya anak dengan guru atau anak dengan sekolah, tapi orang tua, beserta orang tua. Jadi anak serta orang tua mengenal lingkungan sekolah seperti itu. Jadi bukan cuma anak yang harus mengenal gurunya siapa, lingkungannya seperti apa, tapi orang tua juga harus tahu gurunya itu siapa, lingkungan sekolahnya seperti apa. Nah, itu maka dari itu di hari pertama orang tua itu seharusnya mendampingi anak ketika MPLS seperti itu. Nanti bagaimana Bapak dan Ibu harus menyiapkan MPLS di 3 hari pertama ya, di hari pertama dengan orang tua. Nah, hari pertama itu, sebelum hari pertama, Bapak dan Ibu bisa menginfokan kepada orang tua atau wali murid untuk mengantarkan anak-anaknya. Kemudian, sampaikan bahwa mengantar anak ke sekolah adalah kesempatan untuk membangun hubungan positif antara lingkungan pendidikan di rumah dan di sekolah. Kemudian tawarkan bagi orang tua atau murid, apakah menemani Ananda di hari pertama berkegiatan? Opsional saja, misalkan ada yang tidak bisa karena bekerja. Nah, itu tapi kita menawarkan apakah Bapak dan Ibu ingin mendampingi atau bisa mendampingi siswa masuk ke dalam sekolah. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu bisa membangun wadah komunikasi antara guru dan orang tua. Kemudian siapkan daftar untuk orang tua atau wali murid, nomor handphone yang dapat dihubungi untuk komunikasi terkait kegiatan pembelajaran pada 2 minggu pertama di tahun ajaran baru. Bu Gina? Mungkin kita dengarkan azan dulu sebentar Ya, ya. Ini, sebentar break azan dulu ya. ya.
Iya Bu Dini, mungkin bisa lanjut. Silakan Bu Dini. Baik Bu Gina, di sini masih azan terdengar tidak? Oh iya, iya. Oh, tempat saya sudah selesai soalnya. Oke, silakan Tapi bentar. masuk gak suaranya? Masuk, masuk. Ya, tunggu di tempat Bu Dini aja selesai. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menunggu. Dilanjutkan ya Bu Gina ya. Jadi setelah MPLS 3 hari itu, kemudian yang dilakukan adalah asesmen awal. Nah, asesmen awal itu bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk agar anak-anak, agar para guru mengetahui bahwa hasil dari asesmen itu kemampuan fondasi apa yang sudah dimiliki oleh siswa atau yang belum dimiliki oleh siswa. Kemudian agar nanti bisa dikuatkan pada saat pembelajaran. Jadi asesmen awal itu dilakukan bukan untuk melabeli anak atau bukan untuk mengetahui di sini ya. Bukan untuk kita suka anak ini sudah bisa baca ini, yang ini belum, kita suka begitu ya. Tapi untuk kita tahu fase fondasi mana yang belum kuat di siswa tersebut atau fase fondasi mana yang belum didapatkan dari siswa tersebut. Kemudian hasil asesmen awal juga terpakai untuk memodifikasi tujuan pembelajaran. Nah, TP tersebut menunjuk upaya untuk adanya penguatan fondasi, bisa dimodifikasi. Kemudian yang kedua, kita juga bisa merancang strategi pembelajaran untuk mengakomodasi kemampuan murid yang berbeda-beda, sehingga kemampuan fondasi tersebut bisa kuat sambil berjalan pada pembelajaran. Jadi kita akan melakukan strategi pembelajaran yang bermacam-macam, karena kebutuhan murid kita juga bermacam-macam. Nah, ini sudah ya, tadi masa perkenalan itu berarti 3 hari pertama dilanjutkan dengan asesmen awal, jadi sampai 2 minggu ya MPLS pada fase A, transisi PAUD SD, berarti di sekolah dasar. Nah, guru PAUD perlu memahami bahwa proses yang terjadi selama 2 minggu ini, sehingga mengetahui gambaran apa yang akan dilalui oleh peserta didiknya, serta apa yang dapat guru bantu siapkan sejak di PAUD. Jadi, nanti guru PAUD juga bisa membantu kira-kira persiapan apa yang akan dibutuhkan oleh siswa ketika nanti siswa itu masuk ke SD. Nah, Bapak dan Ibu, ini, MPLS tadi, MPLS. Setelah 3 hari pertama, kita memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkenalan dengan lingkungan sekolah. Kemudian, dari hari ke-4 sampai hari ke-10 melakukan asesmen awal. Dengan menggunakan asesmen awal, tidak untuk menyeleksi peserta didik. Mungkin tadi pada saat yang pertama, perubahan pertama adalah PPDB tidak melakukan calistung. Mungkin ketika kita introspeksi, oh iya sekolah, misalkan sekolah kami sudah tidak melakukan tes calistung, tapi apakah pada saat Bapak Ibu ingin mengetahui atau melakukan asesmen awal masih menggunakan tes, nah itu juga tidak diperkenankan. Karena ketika asesmen awal dilaksanakan di kelas fase A atau di kelas 1 SD, itu tidak diperkenankan berupa tes. Jadi tidak diperkenankan berupa tes lisan maupun tes tertulis. Bapak Ibu bisa menggunakan teknik asesmen lain, misalkan observasi atau catatan anekdotal. Nah, itu jadi tidak berupa tes. Diharapkan tidak berupa tes. Karena hasilnya tidak untuk menyeleksi peserta didik. Tadi kita mau tahu kemampuan fondasi mana yang sudah dimiliki siswa, dan juga tidak untuk melabeli anak
A sudah bisa baca misalkan, atau anak B sudah bisa baca hitung, yang C belum, yang D belum PAUD. Nah, kita tidak untuk melabeli itu, tapi kita mau tahu kemampuan fondasi mana yang harus kita kuatkan di SD pada saat pembelajaran. Nah, mengapa asesmen awal perlu dilakukan, Bapak dan Ibu? Pembelajaran yang masih belum berkesinambungan antara PAUD dan SD fase A, sehingga diperlukan cara untuk mengetahui kelanjutan tahapan kemampuan peserta didik dalam 6 aspek fondasi tersebut. Tidak seluruh peserta didik di fase A pernah mengikuti PAUD. Oleh sebab itu, tidak ada informasi mengenai aspek kemampuan fondasi yang dapat diperlukan agar guru dapat memberikan kegiatan pembelajaran yang sesuai. Nah, siapa yang melakukan asesmen awal? Berarti kalau dalam konteks penguatan transisi PAUD SD, yang melakukan asesmen awal adalah guru kelas 1 yang ada di fase A, berarti ya. Kemudian, kapan asesmen awal diterapkan? Asesmen awal diterapkan pada hari keempat setelah masa pengenalan lingkungan sekolah berakhir, atau di hari ketiga telah berakhir, nah hari 4 langsung melakukan asesmen awal. Dan tidak berupa tes ya Bapak dan Ibu, tidak berupa tes. Nah, perubahan pembelajaran yang bisa dilakukan. Yang pertama, kemampuan baca tulis hitung adalah bagian dari kemampuan literasi numerasi yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Jadi, di PAUD bisa dibangun untuk literasi numerasi. Bukan hanya fokus calistung, literasi, dan numerasi. Tapi harus menggunakan pembelajaran yang menyenangkan. Jangan sampai drilling. Nah, lingkup literasi numerasi di SD nanti bisa cangkupan yang lebih luas. Kemudian kemampuan dibangun dengan cara yang tepat, bukan hanya cepat. Jadi cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan hindari cara-cara drilling. Kemudian lingkup kemampuan numerasi lebih luas dari hanya berhitung. Jadi bukan hanya berhitung, tapi siswa bisa memaknai tentang kemampuan numerasi tersebut. Kepekaan bilangan, kesadaran bentuk dan ruang, pengukuran, pola analisa data merupakan kemampuan numerasi. Nah, kemudian tidak menjadikan baca tulis hitung sebagai dasar penerimaan atau kelulusan peserta didik. Jadi, tidak diperkenankan untuk PAUD mengevaluasi kelulusan di PAUD, itu tidak diperkenankan, ada di PP 57 tahun 2021. Kemudian tidak diperkenankan tes calistung pada PPDB. Ada di PP nomor 17 tahun 2021. Nah, kedua, siswa kelas 1 SD yang tidak pernah mengikuti PAUD berhak mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi pada kelas 1 ya, berarti di fase A. Bagi peserta didik kelas 1 SD yang tidak melalui PAUD, untuk tetap dibina kemampuan fondasinya melalui struktur kurikulum di kelas awal. Yang ketiga, keselarasan. Keselarasan di fase awal ya, yaitu Bapak dan Ibu memastikan setiap anak mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi, kemudian membangun sikap terhadap belajar yang positif, dan yang ketiga memastikan adanya penahapan dalam membangun kemampuan fondasi. Nah, rekomendasi kegiatan untuk orang tua untuk mempersiapkan anaknya ke sekolah apa? Yang pertama, membawa anak mengikuti perkenalan sekolah. Yang kedua, membantu anak saat akan memulai rutinitas baru maupun beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang ketiga, menanyakan kepada anak tentang pengalaman baru, memiliki teman baru dan guru baru, serta bagaimana berinteraksi dengan mereka. Yang keempat, menceritakan kepada anak tentang kegiatan sehari-hari yang akan terjadi di sekolah, seperti bermain dengan teman baru, mempunyai pekerjaan rumah baru, dan menunjukkan cara mempersiapkan tas sekolah. Kemudian, menyampaikan kepada anak bahwa guru di sekolah adalah pengganti orang tua selama di lingkungan sekolah, sehingga orang tua mendorong anak untuk selalu bertanya dan meminta bantuan apabila mereka mengalami kesulitan di sekolah. Jadi kita bangun komunikasi, kita berkomunikasi dengan orang tua, kita ajak orang tua untuk menanyakan hal-hal reflektif ketika anak itu sampai di rumah, sehingga penguatan yang ada di sekolah itu berlanjut sampai ke rumah. Jadi tidak putus hanya di sekolah saja. Ini ada kolaborasi
tentang transaksi PAUD SD. Yang pertama dari peran Kemendikbudristek, yaitu menghadirkan kerangka kebijakan, kemudian telah menyiapkan alat pendukung, sudah ya, telah menyiapkan alat bantu. Kemudian peran Dinas Pendidikan yang itu yang pertama adalah memastikan perubahan praktik pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan PAUD tersampaikan kepada seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, menjadi narah hubung bagi pihak yang ingin mengakses alat bantu dengan menginfokan lokasi alat bantu yang sudah disiapkan oleh kementerian. Yang ketiga, mendorong agar satuan pendidikan SD atau satuan PAUD yang satu atap melakukan koordinasi. Kemudian yang tidak satu atap, mendorong pemanfaatan komunitas belajar sebagai tempat untuk koordinasi. Yang ketiga, peran satuan pendidikan. Berkoordinasi dengan berbagai pihak di satuannya untuk menguatkan transisi PAUD SD dengan menggunakan sumber belajar yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Yang kedua, memahami bahwa baca, tulis, hitung hanyalah bagian sempit dari kemampuan literasi numerasi. Ada aspek lain, ada kemampuan fondasi lain yang sangat penting untuk dibangun, bukan hanya calistung. Yang ketiga, tidak melabelkan anak berdasarkan capaiannya, karena setiap anak memiliki laju perkembangan yang berbeda-beda dan kesempatan belajar yang berbeda. Pastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi. Kemudian yang keempat, menyampaikan pentingnya dukungan dari rumah dalam komunikasi dengan orang tua atau wali murid agar anak mendapatkan pengalaman pembinaan yang berkesinambungan di sekolah dan juga di lingkungan rumah. Kemudian yang keempat adalah peran orang tua. Peran orang tua memahami bahwa agar anak dapat melakukan baca tulis hitung itu harus kita ingatkan bahwa membangun kemampuan prasyarat itu bukan hanya dari kemampuan calistung saja. Tidak hanya melalui pengenalan keaksaraan saja, tapi ada kemampuan lain yang harus dibangun, yaitu 6 fondasi tersebut. Jadi, rantainya melalui guru, karena guru akan berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian yang kedua, memahami bahwa ada 6 aspek kemampuan fondasi yang harus dibangun. Kemudian yang ketiga juga, orang tua tidak boleh melabeli anak untuk sesuai dengan pencapaian masing-masingnya. Nah, mungkin itu saja. Selesai, Bu Gina. Ya. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan yang ke-7, mungkin boleh ya? Dari TKIT Nurul Iman, izin bertanya, Bu, bagaimana kalau misalkan kita PAUD dan SD sudah menyelaraskan akan transisi, akan kemampuan anak yang berbeda-beda, tetapi ternyata muncul masalah lain, yaitu tekanan dari orang tua, baik anak-anak PAUD atau baru masuk SD, yang anaknya harus bisa baca, tulis, hitung. Bagaimana solusinya sebagai pemahaman untuk orang tua murid secara menyeluruh? Ya, bagaimana? Ada yang ingin menjabarkan, boleh atau Bu Dini? Mungkin saya coba jawab ya, Bu Gina. Ya, silakan. Ini mungkin hampir sama dengan yang tadi ya, Bu Lea ya. Betul. Jadi bisa dilakukannya parenting gitu. Jadi karena kita itu yang mengikuti pelatihan pasti di sini kan guru gitu. Nah, setelah itu guru bisa menyampaikan kepada orang tua melalui kegiatan parenting atau misalkan kegiatan pengumpulan orang tua itu kan di sekolah ya. Kalau di swasta mungkin udah sering parentingnya. Kalau di negeri mungkin sedikit demi sedikit akan bisa kita melakukan perubahan, yaitu kita akan mengadakan parenting gitu. Jadi di situ kita juga bisa mensosialisasikan bahwa kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh anak, kemudian calistung itu hanya bagian sempit dari kemampuan kognitif siswa gitu, sedangkan masih banyak kemampuan-kemampuan lain yang harus dibangun, yang dikuatkan. Nah, itu orang tua juga kalau menurut saya wajib tahu gitu, sehingga memang tantangan terbesar kita kan orang tua. Ketika tuntutan orang tua itu anak wajib harus baca tulis hitung, sedangkan guru itu harus menjadi jembatan ketika orang tua menuntut hanya baca tulis hitung, kita bisa menyampaikan kepada orang tua bahwa kalau hanya baca tulis hitung tapi tidak memaknai juga sama aja. Ketika bisa baca tulis hitung tapi kemampuan yang lainnya tidak terbangun, itu juga sama aja. Jadi harus ada komunikasi atau kolaborasi antara guru, sekolah, dan orang tua, sehingga kita sama-sama satu persepsi, kita sama-sama satu visi, dan yang tadi saya bilang itu
penguatan yang ada di sekolah itu dilanjutkan di rumah. Jadi nggak cuma di sekolah aja, patah di sekolah, di rumahnya berbeda lagi atau tidak dilanjutkan, akhirnya mereka akan melakukan kegiatan itu cuma kalau di sekolah aja, ya di rumah berbeda lagi karena orang tuanya itu pengennya beda lagi gitu. Makanya kita harus samakan persepsi dengan orang tua, kita harus kolaborasi, kita nggak bisa jalan sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Ya mungkin salah satunya itu caranya yaitu dengan adanya parenting.